Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa kembali menemani malam Anda bersama keluarga. Sebelum Anda beristirahat, mari kita mendengarkan renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Tindakan Konkret bersama saya, Yohana Ibrahim. Dalam Matius 6 ayat 12 tertulis, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Kata ampunilah, aphes, agak jarang dijumpai. Dari kata apheimi yang sebenarnya berarti send off or away, mengirimkan atau pergi. Let go, membiarkan pergi. As a legal term divorce, sebagai sebuah istilah resmi dalam perceraian. Abandon, meninggalkan. Leave behind, meninggalkan di belakang. Kata ini sendiri sebenarnya cukup unik. Secara etimologis, kata ampunilah berarti mengirim atau pergi, melepaskan. Sebagai istilah teknis perceraian atau meninggalkan. Hal ini mengesankan bahwa pengampunan itu bukanlah suatu hal yang hanya bersifat pikiran atau aktivitas hati, melainkan suatu hal dalam tindakan konkret. Mengampuni tidak terjadi hanya secara abstrak saja di dalam pikiran, melainkan diterjemahkan dalam perbuatan nyata. Bagi pihak yang memberi ampunan, secara tidak sadar sudah tergores dalam hatinya bahwa mengampuni itu membalut perasaan marah, dendam, atau sakit hatinya. Padahal itu hanya ada di area pikiran saja atau aktivitas hati. Kata apheimi terkait dengan Matius 27 ayat 50 ketika Tuhan menyerahkan nyawanya. Kata menyerahkan nyawa di sini adalah apheken tu pneuma. Setelah Yesus berteriak, kemudian ia menyerahkan nyawanya. Menarik bahwa ada kata menyerahkan memiliki akar kata yang sama dengan yang digunakan dalam kata ampunilah. Kasus bahasa semacam ini juga dapat kita temukan pada bagian lain. Seperti misalnya kata pecah di dalam Yesaya 14 ayat yang ke-12. Kata pecah ada banyak dalam bahasa Ibrani. Tapi ternyata dalam teks aslinya bukan pecah melainkan dipotong, cut down. Hal tersebut menyiratkan bahwa Lucifer dipotong atau dicopot dari posisinya yang semula. Kata apheimi juga memiliki keunikan jika ditinjau dari bahasa aslinya. Ini terkait dengan apa yang ditulis dalam terjemahan bahasa Indonesia setelah Yesus berteriak dengan suara nyaring, ia menyerahkan. Apheken ini dari akar kata apheimi dalam Matius 27 ayat 50 sama etimologinya dengan Matius 6 ayat yang ke-12, yakni menyerahkan nyawa. Kata ini sama artinya dengan membayar utang. Selanjutnya kata kesalahan dalam rangkaian kalimat ampunilah kami akan kesalahan kami berasal dari kata obheilemata yang bentuknya plural. Jadi
kesalahan di sini menunjuk pada bukan hanya satu, melainkan banyak. Sehingga jika kalimat ini diterjemahkan bebas dapat berbunyi, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, bukan kesalahan kami. Matius 6 ayat 12 akan berbunyi, seperti kami juga mengampuni kesalahan-kesalahan orang, sebab kata kesalahan di sini berbentuk plural. Kata ini juga terdapat dalam Matius 18 ayat 24 yang bertalian dengan perumpamaan tentang pengampunan. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ini hamba yang memiliki utang kepada majikan atau tuan, raja atau bangsawan, di mana ia tidak sanggup membayar utang itu walaupun dengan menjual seluruh harta, anak, istri, dan keluarganya. Kata utang di situ juga menggunakan kata ophellemata, di mana dalam bahasa Inggris kata ini diterjemahkan debt atau utang. Jadi dalam bahasa Inggris ayat Matius 6 ayat 12 diterjemahkan, and forgive us the debt of us as also we forgive the debtor of us. Ampunilah atau lepaskanlah utang-utang kami, seperti kami juga melepaskan utang-utang orang. Di sini kita dapat memahami bahwa mengampuni merupakan sebuah hal yang sifatnya berkelanjutan. Kita harus menanamkan pikiran bahwa setiap orang berhak untuk bersalah kepada kita, sama seperti kita berulang kali bersalah terhadap Tuhan, namun tetap diterima olehnya. Demikian pula, kita harus melepaskan kesalahan-kesalahan terhadap kita. Seseorang yang sadar bahwa kesalahan-kesalahannya telah diampuni oleh Tuhan, seharusnya juga menyadari bahwa ia harus melakukan hal yang sama. Sebab kalau kita tidak melepaskan utang orang kepada kita, kita juga tidak bisa menerima kelepasan kita. Ia harus mewujudkannya dalam tindakan nyata. Sebab pengampunan tidak bisa hanya pada tataran kognitif atau pikiran saja. Seseorang harus dengan rela hati menerima keadaan orang lain yang dapat berulang kali melukai dirinya. Hanya dengan demikian kita dapat melepaskan pengampunan yang tanpa batas bagi orang lain seperti yang telah Tuhan lakukan. Pengampunan bukanlah suatu hal yang hanya bersifat pikiran atau aktivitas hati, melainkan suatu hal dalam tindakan konkret. Malam semakin larut, Anda harus beristirahat. Nikmati istirahat malam Anda bersama keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi. Tuhan Yesus memberkati.